Baik, terima kasih semua. Mari kita dengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh petugas. Disilahkan. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 45 sampai 51. Demikian bunyi firman Tuhan. Filipus menemui Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam Taurat dan oleh nabi-nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus berkata, "Apakah karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada anak manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan keluarga besar LPF yang terkasih. Saya beri tema renungan pagi ini berdasarkan bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51 adalah ketika Tuhan melihat kita lebih dalam daripada dunia melihat kita. Hari ini gereja merayakan pesta Rasul Bartolomeus. Ia adalah Rasul Yesus. Dalam Injil, ia disebut Nathanael. Ada satu kalimat yang sangat menarik dalam Injil hari ini. Ketika Nathanael datang kepada Yesus dan Yesus berkata kepadanya, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalam dirinya." Menariknya, sebelum Nathanael mengenal Yesus secara dekat, ternyata Yesus sudah lebih dahulu mengenal Nathanael. Nathanael bahkan bertanya dengan nada ragu, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Dan Yesus menjawab bahwa sebelum Filipus memanggilnya, Yesus telah melihatnya. Disinilah letak keindahan Injil pada hari ini. Kita mungkin belum sepenuhnya mengenal Tuhan, tetapi Tuhan sudah mengenal kita sepenuhnya. Dunia sering menilai kita dari apa yang kita miliki. Kita hidup dalam dunia yang sering mengukur seseorang berdasarkan pencapaian atau keberhasilannya. Orang dinilai dari jabatan, pendidikan, rumah yang besar, kendaraan yang harga mahal, pekerjaan, penghasilan, jaringan pergaulan, prestasi, bahkan dari seberapa besar pengaruh yang dimilikinya. Bagi mereka yang telah mencapai posisi sosial dan ekonomi yang baik, ada satu bahaya yang sangat halus. Kita bisa menjadi begitu sibuk membangun kehidupan di hadapan manusia, sampai lupa membangun kehidupan di hadapan Tuhan. Di tengah semua kesibukan itu, kita perlu bertanya, masihkah kita mempunyai waktu untuk membiarkan Tuhan melihat dan menyentuh hati kita?
Sebab Tuhan tidak terutama melihat apa yang kita miliki. Tuhan melihat siapa kita sebenarnya. Tuhan melihat aku, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengenal. Ketika Yesus berkata kepada Nathanael, "Aku telah melihat engkau," kita tidak perlu membayangkan bahwa Yesus sedang mengawasi Nathanael seperti seorang hakim yang mencari-cari kesalahan dari si tersangka. Sebaliknya, Yesus sedang mengatakan, "Aku mengenal engkau. Aku tahu siapa dirimu. Aku tahu pergulatanmu. Aku tahu keraguanmu. Aku tahu hatimu. Aku tahu ketulusanmu." Ini adalah kabar yang sangat menghibur serta menyenangkan bagi kita. Sebab manusia bisa mengenal kita hanya dari penampilan luar. Teman kerja mungkin mengenal kita dari jabatan. Masyarakat mengenal kita dari reputasi. Anak-anak mengenal kita sebagai orang tua. Orang lain mengenal kita dari keberhasilan kita. Namun Tuhan mengenal kita jauh lebih dalam. Tuhan mengetahui air mata yang tidak pernah kita ceritakan. Tuhan mengetahui kecemasan yang kita sembunyikan. Tuhan mengetahui kebaikan yang tidak pernah mendapat penghargaan. Tuhan mengetahui perjuangan yang tidak dilihat oleh orang lain. Dan Tuhan juga mengetahui kelemahan, kegagalan, serta keterbatasan kita. Namun yang indah adalah Tuhan tetap memanggil dan Ia mencintai kita. Untuk kita yang sedang aktif dan sibuk bekerja, jangan sampai sukses di luar tetapi kosong di dalam. Bagi kita yang sedang aktif bekerja dan telah mencapai tingkat kehidupan yang relatif mapan, Injil hari ini memberikan sebuah pertanyaan penting. Apa arti keberhasilan kalau hati kita kehilangan Tuhan? Kita dapat mempunyai banyak hal, tetapi belum tentu memiliki kedamaian. Kita dapat memiliki rumah yang besar, tetapi hati kita belum tentu menjadi rumah bagi Tuhan. Kita dapat mempunyai banyak relasi, tetapi merasa sendirian. Kita dapat memiliki kesibukan luar biasa, namun kehilangan arah hidup. Kita dapat berhasil dalam karier, tetapi gagal menemukan makna kehidupan. Karena itu, Injil hari ini mengingatkan, jangan hanya bertanya, apa yang sudah saya capai? Tetapi kita perlu bertanya, menjadi manusia seperti apakah saya? Karena semua yang telah saya capai. Apakah keberhasilan membuat kita semakin rendah hati? Apakah kekayaan membuat kita semakin murah hati? Apakah jabatan membuat kita semakin melayani? Apakah pengalaman membuat kita semakin bijaksana? Apakah kesuksesan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan? Sebab di hadapan Tuhan, ukuran terbesar kehidupan bukanlah seberapa tinggi kita naik, tetapi seberapa dalam kasih kita bertumbuh. Untuk Bapak Ibu yang sedang memasuki usia lanjut, Injil hari ini membawa pesan yang sangat indah dan menarik. Masyarakat kadang mengukur manusia berdasarkan produktivitas. Ketika seseorang masih bekerja, ia merasa dibutuhkan. Namun ketika memasuki masa pensiun, muncul pertanyaan, apakah sekarang saya masih berguna? Untuk siapa? Dan untuk apa? Jawaban Injil sangat jelas. Nilai manusia tidak pernah ditentukan oleh produktivitasnya. Nilai manusia ditentukan oleh kasih Tuhan kepadanya. Di mata dunia, mungkin tenaga kita berkurang. Namun di mata Tuhan, martabat kita tidak pernah berkurang. Pengalaman hidup kita menjadi semakin kaya. Kebijaksanaan kita menjadi warisan. Doa kita menjadi pelayanan. Kesetiaan kita menjadi kesaksian. Bahkan kehadiran seseorang yang sudah lanjut usia di tengah keluarga dapat menjadi pengingat bahwa kehidupan bukan hanya tentang mengejar sesuatu, tetapi juga tentang mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan. Karena itu, jangan pernah berkata, saya sudah tidak berguna. Katakanlah, Tuhan masih mempunyai sesuatu yang dapat saya berikan melalui doa.
cinta kasih, pengalaman-pengalaman baik, pengampunan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, serta contoh dan teladan hidup kita. Mari dan lihatlah. Ada satu kalimat Filipus yang sederhana tetapi sangat kuat. Mari dan lihatlah. Filipus tidak berdebat panjang dengan Nathanael, Bartolomeus. Ia tidak memaksanya. Ia hanya mengundang. Mari dan lihatlah. Inilah cara iman sering bekerja. Iman bukan terutama soal memenangkan perdebatan. Iman adalah undangan untuk mengalami. Datanglah kepada Tuhan. Diamlah di hadapannya. Berdoalah. Ampunilah. Kasihanilah. Melayanilah. Berbagilah. Dan kemudian kita sendiri akan mengalami bahwa Tuhan itu nyata. Tuhan sungguh mencintai dan mengasihi kita. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk berbicara tentang Tuhan, tetapi kurang menyediakan waktu untuk mengalami Tuhan. Hari ini, Yesus mengundang kita. Mari dan lihatlah. Lihatlah kembali kehidupan kita. Lihatlah keluarga kita. Lihatlah pekerjaan kita. Lihatlah orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan terutama, lihatlah hati dan diri kita sendiri. Apakah Tuhan masih menjadi pusat kehidupanku? Bapak, Ibu, saudara-saudari, anggota LPF yang terkasih. Nathanael datang kepada Yesus dengan penuh keraguan. Namun ketika ia menyadari bahwa Yesus sungguh mengenalnya, ia berkata, Rabi, engkaulah anak Allah, engkau raja orang Israel. Kiranya perjalanan kita juga demikian. Mungkin kita datang kepada Tuhan dengan banyak pertanyaan. Mungkin kita membawa keberhasilan. Mungkin pula kita membawa kegagalan-kegagalan. Mungkin kita membawa duka dan luka. Mungkin kita membawa pengalaman hidup puluhan tahun yang mengecewakan. Mungkin kita datang dengan kekuatan yang masih besar. Mungkin kita datang dengan tubuh yang semakin lemah. Tetapi satu hal jangan pernah kita lupakan. Tuhan mengenal kita. Tuhan melihat kita. Tuhan mencintai dan mengasihi kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Dan karena Tuhan telah melihat kita dengan penuh kasih, marilah kita juga belajar melihat sesama kita dengan cara yang sama. Jangan hanya melihat jabatan seseorang. Jangan hanya melihat kekayaannya. Jangan hanya melihat usianya. Jangan hanya melihat kelemahannya dan kekurangan-kekurangannya. Lihatlah manusia itu secara utuh di balik semuanya itu. Sebab mungkin orang yang kita abaikan justru sedang membutuhkan kasih kita. Mungkin orang yang kita anggap tidak penting sedang membawa luka dan duka. Mungkin seorang lansia di sekitar kita sedang membutuhkan telinga yang mau mendengarkan. Mungkin seorang pekerja sedang membutuhkan penghargaan dari kita. Dan mungkin seseorang yang tampaknya kuat sebenarnya sedang membutuhkan kehadiran seseorang sahabat yang mau mendengarkan. Akhirnya, marilah kita semua membawa satu kalimat Injil hari ini dalam hati. Tuhan, lihatlah aku. Tuhan, pandanglah aku. Bukan sekedar melihat wajahku, bukan sekedar melihat keberhasilanku, tetapi melihat hatiku, melihat diriku. Dan semoga karena Tuhan melihat kita dengan kasih, kita pun belajar melihat dunia, melihat keluarga-keluarga, melihat rekan-rekan kerja, melihat sesama kita, melihat siapa saja dengan mata hati kasih Tuhan. Semoga demikian. Amin. Marilah kita mohonkan berkat Tuhan dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang meneguhkan kami pada hari ini. Engkau mengatakan kepada Nathanael,
bahwa Engkau telah melihat dia sebelum ia mengenal Engkau. Hal yang sama juga, Engkau telah mengenal kami ya Tuhan. Maka kami membawa diri kami mempersembahkan hidup kami di hadapan-Mu. Semoga Engkau memberkati kami. Engkau membalut segala luka dan duka kami. Engkau memberikan kekuatan ketika kami merasa lemah. Engkau menghibur kami ketika kami merasa sendirian dan kesepian. Dan sertailah kami. Berkatilah seluruh usaha kami pada hari ini. Dan temanilah kami agar kami tidak sendirian dalam menjalani hidup ini, tetapi percaya bahwa Engkau selalu hadir dan selalu bersama dengan kami. Berkatilah semua orang yang kami doakan dan yang mendoakan kami. Semoga juga rahmat-Mu senantiasa berlimpah untuk mereka. Doa, pujian, dan permohonan ini kami sampaikan ke hadapan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mohonkan berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, khususnya keluarga besar LPF, dimanapun berada, serta orang-orang yang kita doakan, senantiasa dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.